atau otak dari Vegapunk pergi meninggalkan Pulau Egghead. Bahkan keempat Vegapunk itu pun bergabung sehingga menciptakan Vegapunk baru yang disebut sebagai Vegapunk Gabungan. Setelah membawa Pangrecord terbang tinggi, mereka menghubungi Haredas di Witeria yang menandakan bahwa mereka ingin membawa Pangrecord ke sana. Namun walau Pangrecord telah berhasil diamankan, tapi di Pulau Egghead, laboratorium beserta dengan Mother Flame masih ada di sana. Sumber energi itu masih di tangan York dan pihak pemerintah dunia. Dalam chapter ini, Im Sama memerintahkan para Gorosei untuk mendesak York agar segera memperbanyak Mother Flame. Seperti yang kita tahu, Mother Flame berguna untuk dipakai sebagai senjata kuno Uranus milik Im Sama. Maka dari itu, mereka ingin York memproduksi Mother Flame sebanyak mungkin agar Uranus bisa menjangkau area yang lebih luas dan dapat digunakan terus-menerus. Jadi, alasan mengapa sampai saat ini Im Sama tidak bisa menghancurkan pulau-pulau yang mengancam seperti Wano Kuni dan Elbaf, itu karena Uranus tidak bisa menjangkaunya. Kerajaan Lelusia yang sempat dihancurkan tempo hari, jaraknya sangat dekat dengan Marijoi, sehingga proses penghancuran pun bisa langsung dijalankan. Nah kini, dengan Mother Flame yang sudah bertambah banyak, jangkauan Uranus menjadi semakin luas. Memang Uranus masih belum bisa mencapai Wano Kuni ataupun Elbaf, karena pulau-pulau itu terlalu jauh sehingga dibutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk memproduksi lebih banyak Mother Flame. Tapi dengan jumlah Mother Flame yang sekarang, jangkauannya telah cukup untuk menghancurkan kerajaan Kamabaka. Alasan Im Sama ingin cepat-cepat menghancurkan kerajaan Kamabaka karena telah diketahui di sana ada markas sementara pasukan revolusi. Aksi pasukan revolusi dalam menantang perang Tenryubito dan menghancurkan kapal-kapal suplai makanan ke Marijoi harus mendapat balasan. Daripada mengirim pasukan yang belum tentu bisa mengalahkan Dragon dan kawan-kawan, menyerang menggunakan Uranus dirasa lebih efektif. Im Sama pun tahu, jika Dragon dan para komandan pasukan revolusi dihabisi, maka para anggota pasukan revolusi yang ada di seluruh dunia akan menjadi kacau, sehingga pihak pemerintah dunia bisa menghentikan masalah suplai yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Di antara semua Gorosei, Garling Vigalen adalah orang yang paling antusias dengan ide dari Im Sama itu. Garling memang sangat ingin pasukan revolusi dikalahkan dengan cara apapun, sehingga dia tahu ide Im Sama untuk menggunakan Uranus ke markas pasukan revolusi adalah keputusan terbaik untuk dilakukan sekarang ini. Setelah semua persiapan selesai, Uranus pun langsung menyerang kerajaan Kamabaka. Negeri itu bernasib sama seperti kerajaan Lelusia di mana awan hitam muncul di atasnya dan tembakan-tembakan dari langit yang sangat misterius menghancurkan pulau itu. Namun diketahui ternyata Dragon dan semua orang di sana sudah tidak lagi berada di kerajaan Kamabaka, sebab Dragon mampu memprediksi bahwa tempat itu akan diserang, sehingga dia melakukan antisipasi dengan meninggalkan kerajaan itu beserta seluruh pasukan revolusi di sana. Dragon bisa memprediksi serangan itu akan terjadi karena dalam siaran Vegapunk jelas bahwa ada pihak yang menggunakan senjata kuno di kerajaan Lelusia. Dragon pasti tahu bahwa itu adalah ulah pihak pemerintah dunia, sehingga dia dapat memperkirakan bahwa kerajaan Kamabaka akan segera dihancurkan oleh pemerintah dunia, sehingga Dragon dan kawan-kawan pun harus segera meninggalkan pulau meninggalkan kerajaan Kamabaka. Tujuan pertama Dragon dan kawan-kawan adalah pergi ke Pulau Egghead. Mereka harus menghentikan York dalam memproduksi Mother Flame. Bahkan mereka harus merebut Mother Flame itu supaya tidak digunakan lagi untuk mengaktifkan Uranus. Vegapunk gabungan yang ada di Witeria pun menghubungi Dragon melalui Denden Mushi. Setelah tahu bahwa kerajaan Kamabaka hancur, Vegapunk gabungan itu bilang bahwa mereka ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Dengan adanya Vegapunk gabungan yang ikut bersama Dragon, maka mereka pun bisa mengambil Mother Flame dengan cara yang lebih efisien. Di sana, Dragon, Sabo, dan para komandan revolusi mampu menembus pertahanan dari pasukan angkatan laut yang menjaga Pulau Egghead. Setelah pasukan revolusi merebut Mother Flame, tujuan berikutnya adalah Pulau Elbaf. Mereka akan ke sana karena Elbaf merupakan negeri yang dirasa aman dari pemerintah dunia, dan di sana juga ada Jaguar Disal yang memang sudah memiliki koneksi dengan Drago. Intel dari pemerintah dunia dan angkatan laut pun telah mengetahui tujuan dari pergerakan pasukan revolusi. Dengan begitu, baik Im Sama maupun Akainu tahu bahwa mereka menuju ke Pulau Elbaf. Im Sama sangat murka ketika mendengar hal tersebut, karena rupanya serangan Uranus di kerajaan Kamabaka hanya sia-sia. Ditambah lagi, Mother Flame yang sangat penting untuk pemerintah dunia malah berhasil direbut oleh pihak musuh. Kemarahan Im Sama itu pun akan membuat dia menggerakkan kekuatan besar untuk menyerang Pulau Elbaf. Pemimpin dari pasukan besar pemerintah dunia yang dikirim oleh Im Sama ke Elbaf adalah Gorosei baru, yaitu Garling Vigale. Seperti yang kita tahu, Garling menggantikan posisi Saturn sebagai warrior god di bidang pertahanan dan sains, sehingga Mother Flame sebagai bagian dari sains adalah tanggung jawab Garling. Tak heran saat dia memasuki ruangan otoritas beberapa waktu yang lalu, Garling berkata bahwa York berada di bawah komandonya. Dengan begitu, dia adalah orang yang paling cocok untuk memimpin pasukan dalam misi serangan ke Pulau Elbaf, sekaligus merebut kembali Mother Flame dari tangan musuh. Dalam pasukan itu, hampir semua kesatria suci ikut ke sana, termasuk pemimpin baru kesatria suci yang menggantikan posisi Garling sebagai Supreme Commander. Alasan mengapa kesatria suci ikut serta karena mereka akan melawan pasukan revolusi, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari tugas para kesatria suci itu. Namun sebelum berangkat menuju ke medan pertempuran, Im Sama memanggil Garling terlebih dahulu ke ruangannya. Alasan mengapa dia dipanggil adalah Im Sama ingin memberikan sebuah kekuatan dulu kepada Garling agar Garling menjadi semakin mengerikan dalam pertarungan.
Kekuatan yang diberikan oleh Im Sama kepada Garling adalah kemampuan regenerasi yang luar biasa, wujud monster yang mengerikan, dan juga kemampuan telepati agar dia bisa berkoordinasi dengan Im Sama dan para Gorosei lain. Kemampuan summon pun juga diberikan kepada Garling, sama seperti Saturn saat di Pulau Egghead. Jika dia butuh bantuan, dia bisa memanggil para Gorosei lain untuk ikut membantu. Namun, Im Sama tidak berkata bahwa dia memberikan kekuatan, melainkan dia meminjamkan kekuatan. Jadi, jelas bahwa kekuatan regenerasi, wujud monster, summon, dan telepati hanyalah kekuatan pinjaman dari Im Sama. Jika suatu saat nanti Garling dipecat dari jabatan Gorosei, maka semua kekuatan itu akan diambil lagi oleh Im Sama. Bahkan Garling pun akan langsung dieksekusi dari jarak jauh, sama seperti apa yang dilakukan oleh Im Sama kepada Gorosei 1. Namun Garling sama sekali tidak takut. Dia sangat percaya diri, tidak akan pernah mengecewakan Im Sama. Marineford, para pasukan angkatan laut pun dipanggil untuk berkumpul. Tentu dalam misi ini, angkatan laut dan para Seraphim juga dilibatkan, karena pihak pemerintah dunia membutuhkan kekuatan yang benar-benar besar untuk bisa memasuki Pulau Elbaf. Saat mereka tiba dan menyerang pasukan revolusi yang ada di Elbaf, maka pihak kerajaan Elbaf pun tidak tinggal diam. Pihak kerajaan akan memihak pasukan revolusi berkat permintaan dari Jaguar Disal, sehingga mereka bersama-sama akan melawan para musuh yang berdatangan itu. Bahkan, bajak laut topi jerami yang sedang berada di Elbaf pun ikut terlibat dalam pertempuran besar di sana. Pertempuran tersebut akan dikenal sebagai pertempuran para dewa, karena beberapa pihak yang terlibat di sana memang berkaitan dengan dewa. Ada kesatria suci yang merupakan bagian dari para Tenryubito. Seperti yang kita tahu, Tenryubito menganggap diri mereka sebagai seorang dewa, karena mereka adalah keturunan para pendiri pemerintah dunia. Bahkan, para bangsawan Elbaf termasuk Raja Elbaf pun akan ikut serta dalam pertempuran itu. Nama-nama dari para bangsawan Elbaf diambil dari para nama dewa dalam mitologi Nordi. Lalu ada pula Luffy sebagai pengguna kekuatan dewa matahari Nika, dan ada juga Dragon yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis dewa hujan. Sebab di Skypiea pernah disinggung tentang nama 4 dewa. Dari 4 dewa itu, selain dewa matahari yang kekuatannya kini dimiliki oleh Luffy, ada pula dewa hujan yang kekuatannya dimiliki oleh Dragon. Tak heran kemunculan Dragon di Logtown 2 tahun lalu ditandai dengan badai hujan yang sangat besar. Pertempuran ini akan berlangsung dengan sangat menarik, karena di sana kita bisa melihat kemampuan Luffy yang telah semakin meningkat. Penguasaannya terhadap kekuatan Dewa Matahari Nika sudah berkembang selama petualangannya di Elbaf, sehingga Luffy mampu melakukan berbagai teknik baru yang jauh lebih kuat dan lebih efektif dibanding sebelum-sebelumnya. Di sana kita pun akan melihat kekuatan penuh dari Dragon yang bertarung melawan Garling Vigarle. Mereka berdua sama-sama menggunakan full power, sehingga menghasilkan pertarungan seru dan dampak yang sangat besar. Kemudian, seluruh kemampuan dari Kesatria Suci pun mulai ditampilkan, karena dalam pertempuran itu, Kesatria Suci harus bertarung serius. Selain menggunakan haki, senjata, dan teknik bela diri,